penyakit jantung aritmia itu juga bisa muncul ya karena begadang tadi begitu. Tapi biasanya apa sih dok penyakit jantung yang paling bisa dibilang paling cepat nih terjadi karena begadang? Oke, sahabat Premier, kali ini kita punya spesialis jantung pembuluh darah terbaru nih. Baru muncul pertama kali di layar kacanya Rumah Sakit Premier Bintaro. Ini dia, Dr. Randy. Dr. Randy atau Dr. Christian nih? Randy. Betul. Dr. Randy. Ya. Soalnya Dr. Randy dan Dr. Christian dua-duanya juga ada di sini. Oh iya. Dan baik. Kebetulan dua-duanya spesialis penyakit dalam dok. Iya. Itu nanti kalau Dr. Randy sama Dr. Christian juga nonton, ini nih lagi dibahas gitu kan. Oke dok, apa kabar dok? Baik. Kabar baik ya. Ini kelihatannya sudah selesai praktek dan sahabat Premier untuk pertama kalinya Dr. Randy mungkin nanti ke depannya Dr. Randy juga akan sering lagi muncul di rubrik yang lain begitu ya untuk Rumah Sakit Premier Bintaro. Bersedia kan dok? Oke, boleh. Oke, boleh. Berarti ini lampu hijau ya gitu. Oke dok, kita ngomong soal begadang. Ya. Begadang bukan bedagang ya. Kalau bedagang kan dapat duit. Nah kalau begadang biasanya dapat penyakit nih. Salah satunya sakit jantung gitu kan. Tentu begadang ini kan intensitasnya cukup sering begitu dok ya. Bukan sekali terjadi langsung sakit jantung gitu. Nah sebenarnya korelasinya apa sih dok antara penyakit jantung sama si begadang ini? Oke. Secara normal itu kita punya siklus yang normal, ya, dimana di situ terlibat berbagai macam hormonal, itu kita sebut sebagai circadian rhythm itu. Nah itu berjalan ya secara natural ya, kita pagi bangun aktivitas dan tidur malam sesuai jamnya. Nah ketika ada hal itu terganggu ya, nah circadian rhythm itu ya jadi tidak normal. Nah akibatnya yang tadinya harusnya berjalan dengan baik ya, sistem hormonal segala macam ya itu terganggu. Jadi nggak normal. Ya, jadi tidak normal. Nah, efeknya apa ya? Efeknya adalah bisa meningkatkan, salah satunya ya, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi ya. Terus juga hormonal tidak terganggu. Terganggu juga ya. Metabolisme terganggu. Salah satunya ya seperti hormon kortisol itu juga memegang peran penting ya. Jadi terjadi proses inflamasi, peningkatan gula darah ya. Bisa juga gangguan aritmia bisa terjadi ya. Nah, hal itu yang menyebabkan meningkatkan resiko penyakit jantung ya. Karena resiko peningkatan tekanan darah tinggi ya, hormonalnya terganggu, menyebabkan kadar gula darah itu bisa meningkat ya. Nah, itulah yang meningkatkan resiko seseorang yang begadang terkena penyakit jantung. Meningkatkan resiko untuk terkena penyakit jantung. Jadi tidak secara langsung. Nggak secara langsung ya. Jadi apalagi kalau itu terus berjalan terus-terusan ya, bukan sekali aja begitu. Biasanya kan juga orang begadang mungkin karena pekerjaannya dok. Ya, betul. Kan kalau misalnya pegawai shift ya, ada shift malam gitu. Itu kan tidurnya jadi bisa dibilang berantakan. Betul. Atau bahkan teratur tapi berubah nih tubuhnya. Yang malam jadi pagi, yang pagi jadi malam begitu ya. Berarti korelasinya tadi karena metabolismenya terganggu, ada gangguan hormonal gitu. Jadi meningkatkan risiko-risiko seperti hipertensi gitu kan. Itu kan akan lebih cepat dan mudah gitu ya mengganggu jantung gitu ya dok ya. Terus mungkin tambahan ya. Boleh. Mungkin juga ketika begadang, mungkin nggak semua ya. Ada habit mungkin yang nggak baik juga mungkin saat begadang. Mungkin entah dia merokok ya. Atau dia ngemil kan. Iya, bahkan makan malam ya. Iya, betul, di kan? malam hari begitu ya. Dia ngemil lagi, makannya juga jadi nggak baik ya. Nah, itu juga kan meningkatkan resikonya lagi. Ngopi dengan gula malam-malam begitu kan. Betul. Nah itu kan harusnya si tubuh beristirahat pada malam hari. Tapi karena aktivitas begadang tadi, dia melakukan aktivitas seperti siang hari begitu ya dok betul. ya. Jadi metabolismenya terganggu seperti itu. Oke, tadi dokter udah jawab bahwa
penyakit jantung aritmia itu juga bisa muncul ya karena begadang tadi begitu. Tapi biasanya apa sih dok penyakit jantung yang paling bisa dibilang paling cepat nih terjadi karena begadang? Ada nggak? Atau semuanya sama aja? Enggak sih, semuanya sih sama saja. Semuanya sih, sama aja ya. Hanya meningkatkan saja sih resikonya. Meningkatkan risikonya begitu. Berarti nggak ada yang memang yang bisa dibilang khusus atau paling sering terjadi, nggak ada ya. Oke. Itu kalau malam-malam memang makan tuh lebih beresiko ya dok? Iya tadi seperti yang saya sebutkan, harusnya kan malam itu kan istirahat ya. Tapi ketika seseorang itu menambah intake kalori kan, otomatis kan bertambah intake kalorinya. Itu juga mengganggu keseimbangannya seperti itu. Tapi jumlah waktu jam tidur juga kan tidak serta-merta harus sama gitu ya dok ya. Misalnya kita orang dewasa, kalau nggak salah 6 jam, bener nggak dok? Iya betul. Itu minimal ya? 6, 7, atau 8 jam. Ya, 6, 7, 8 jam. Kalau anak kecil kan harus lebih banyak gitu kan. Nah berarti ya tidak serta-merta seperti itu. Mungkin ada tips lain dok? Mungkin karena pekerjaan nih saya harus begadang. Ya saya nggak bisa menghindari begadang, jadi saya harus ngapain dok? Imbangi mungkin dengan apa gitu? Jadi ya kalau dia memang harus begadang ya, mungkin yang dapat meningkatkan resiko seperti mungkin ngemilnya malam-malam, kurangin mungkin tuh. Ya dikurangin dulu ya. Atau misalkan dia ada habit merokok ya, nah itu malam-malam ya di stop rokoknya seperti itu. Mungkin juga dari porsi makan ya, disesuaikan mungkin. Misalkan dia makanin berapa kali, jadi intake-nya tidak berlebih. Intake kalorinya tidak berlebih ya, seperti itu. Tuh, sahabat Premier, Dokter Randy masih baik. Disesuaikan, bukan ditiadakan begitu ya dok ya. karena kan ya bisa dibilang kalau begadang malam hari juga sama aja kayak kita siang-siang lapar juga kan dok. Iya betul. Gitu kan. Ada yang bilang nih nggak bisa tidur kalau nggak makan. Iya. Nah, itu juga bahaya tuh dok. Iya betul. Malam-malam. Oke, Dokter Randy, nanti kita cari pembahasan lainnya ya. Ini cukup menjawab bahwa ketika kita begadang sambil melakukan hal-hal lain yang mungkin kayak tadi ya menambah kalori dan sebagainya, itu malah meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan penyakit jantungnya juga luas ya dok ya. Yeah. Nggak cuman misalnya serangan, bukan cuma itu doang, aritmia pun bisa begitu. Oke dokter, konsultasi sama dokter itu bisa hari apa aja dok? Rabu, Kamis, dan Sabtu. Rabu, Kamis, dan Sabtu ya. Jadi stay tune terus di sosial medianya Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Info buat Dokter Randy. Oke, thanks dok. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga selalu lancar dan sehat ya. Baik. Ciao. Terima kasih.